Selamat pagi saudaraku. Oh, kurang semangat jemaat begitu banyak. Selamat pagi, shalom. Haleluya. Thank you guys, thank you. Haleluya. Saya asal dari Singapura. Untuk orang yang pertama kali kenal saya, terima kasih Bu Pendeta Joti dan of course Pak Kris yang begitu baik, udah kenal lama. Ini pertama kali saya naik sini kah? Enggak, kedua kali. Ini kedua kali saya naik sini, tapi pertama kali saya naik sini belum ada apa-apa. Saya diajak untuk datang ke sini untuk doa di sini. Doa supaya Tuhan memberkati lahan ini. Dan hari ini saya lihat luar biasa. Tapi ingat saudaraku, biar gedung itu menjadi luar biasa, memang ada sedikit-sedikit lagi ditambahin toh. Tapi walaupun jadi luar biasa, jangan lupa, saudara itu harus lebih luar biasa. Karena saudara ini gedung aja, tapi saudara itu gerejanya. So gereja itu harus hidup, tambah besar, tambah harus kita kasih lihat kasih Kristus. Tambah luar biasa, tambah rendah hati kita, tambah mencerminkan Kristus. Kalau enggak saudaraku, badai-badai yang datang itu, tadi lagunya banyak badai. Saya dengar itu lagunya banyak badai, so badai itu akan datang. Badai-badai yang datang itu saudaraku. Di dunia ini yang kita hidup sekarang itu banyak tidak ada ketentuan terjadi. Dan hidupmu juga, dalam rumah tanggamu juga, bahkan di dalam kota Ambon juga. Tapi orang yang tekun, yang cari Tuhan, orang yang cari wajah Tuhan, dia tidak perlu takut apa-apa. Karena dia tahu Tuhan akan menyertai dia sampai selama-lamanya. Walaupun kita melewati badai, Tuhan mengikuti kita, Tuhan pegang kita, Tuhan mengendong kita untuk bawa kita melewati badai-badai hidupan. Memang cocok untuk firman hari ini. Waktu pagi-pagi Pendeta George kirim saya satu ayat. Temanya, dia kasih ayatnya Filipi pasal 4 ayat 13. Saya turun, saya bilang sama dia, pas itu ada ayat sama saya ini hari. So cocok gitu kita. Tapi kita harus bergerak dalam roh saudaraku. Jangan formalitas gereja saja, tetapi kita harus bergerak dengan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Tapi sebelumnya ini, Tuhan menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak mungkin di dalam engkau hadapi, Tuhan menjadikan mungkin bagi saudara. Problema-problema semua orang melewati. Gereja juga melewati tantangan-tantangan besar. Jangan lihat gereja begitu besar saja, tidak ada tantangan lebih besar. Saudara punya rumah tangga, tantangan besar. Tapi kalau tanpa tantangan kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Kalau dia yang setia, dia pasti percaya Tuhan akan menjadi kekuatan dia. Tuhan akan membawa dia berhasil supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Hanya satu orang yang tepuk tangan aja. Bukan tepuk tangan buat saya saudaraku, tepuk tangan buat Yesus. Dan Tuhan itu lagi bicara sama saudara. Markus pasal 4 ayat 37 sampai 41. Markus pasal 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang nyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di burtan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Mereka sudah takut ya. Tapi tadi ada lagu ya, tidak perlu takut toh. 39. Ia pun bangun
menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka, ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Wow, Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberikan kepada kita janji-janji. Kita udah harus mengenal Tuhan kita. Berapa lama saudara ikut Yesus Kristus? Berapa dekat engkau sama Tuhan Yesusmu? Apakah engkau tahu suara Dia jelas untuk hidupmu? Kalau saudara tidak tahu jelas, baca firman Tuhan, dalami dirimu dalam firman Tuhan. Jangan dalam kesibukan, dalam hari-hari waktu masuk, dalam badai waktu masuk, dalam keadaan yang sulit baru engkau cari Tuhan. Cari Tuhan supaya engkau tahu pada saat badai datang, engkau tenang karena engkau tahu Tuhan itu menyertai saudara dan Tuhan itu akan menolong saudara. Halo? There's going to be a shifting in the coming year. Akan ada satu pergerakan. Dalam dua sisi engkau bisa lihat, gerakan atau goncangan. Semua tergantung saudara. Tergantung bagaimana engkau jalan. Dan dalam 5 tahun ini aku sudah lihat ada satu lagi yang akan terjadi. Kalau saudara itu harus tambah jadi satu. Kalau gereja saudara itu bicara tentang kingdom principles. Itu bicara tentang kerajaan. Kerajaan itu artinya kita harus mengulurkan tangan kita untuk bergabung menjadi satu. Walaupun kita itu beda-beda, tapi satu, sama. Gereja Tuhan itu berbeda-beda, tapi sama. Satu harus jadi. Ketubuhnya itu, kaki tangan, kaki, hidung, mata. Harus gabung jadi satu. Perbedaannya, fungsinya itu berbeda. Mata punya fungsi untuk melihat, kaki untuk berjalan. Kalau saudara suruh kaki untuk lihat, susah lihat, dia jadi buta. So engkau dalam zaman, dalam waktu-waktu ini engkau harus belajar untuk jadi satu. Karena ada pergantian akan masuk dalam gerejamu. Dan kalau saudara tidak satu, itu permasalahan terjadi. Badai itu melampaui saudara. Tetapi kalau saudara jadi satu, lari ke Yesus. Semua orang berkata aku lari ke Yesus, tapi masing-masing. Tidak bisa. Di dalam perahu. Saudara itu harus sadar, itu perahu itu gereja juga. Di dalam gereja jangan ada pecahan. Jangan berkata aku gak cocok sama ini, aku gak cocok sama dia. Kalau saudara seperti itu, saudara itu kurang kasih Yesus. Kasih Kristus itu melampaui hal-hal itu. Kasih itu menutupi dosa. Bukan berarti kita tutup mata, enggak, kita membenarkan. Sebab itu mereka sudah takut, mereka sama Pencipta di dalam perahu itu. Saudara di ruangan ini dalam satu perahu. Memang tinggi. Perahu itu belum diturunin ke laut. Itu teluk aja ya, gak apa-apa, masih mendingan ya. Kalau laut gimana? Badai. Tapi
Ada kapten di situ. Itu Yesus. Yesus lagi baring, tenang. Dia berkata, kamu belum tahu apa-apa, kamu udah takut duluan. Kamu kalau dekat sama aku, engkau udah tahu aku bisa kendalikan keadaan itu. Situasi itu, problema itu. Problemnya bukan dagang. Problemnya bukan keluarga. Problemnya itu manusia. Untuk kita ada masalah kerjaan itu gak masalah. Masalah itu manusia. Untuk menangani manusia itu gak gampang. Untuk gembalamu mau tanganin saudara itu gak gampang loh. Saudara itu begitu banyak orang. Begitu banyak pikiran. Tapi kalau saudara itu datang ke perahu itu berlutut dan cari wajah Tuhan. Dengan suara kapten, kamu bisa jalan lurus. Saudara bisa berkembang lebih luar biasa lagi. Saudara itu bisa masuk ke level-level yang lebih meningkat. Kalian nggak tahu apakah saudara menanggapi atau mengerti apa saya bicara, tapi itu yang pesan-pesan yang saya lagi kasih saudara. Saudara hadapi badai hidup ini, kesulitan hidup, penderitaan, dan banyak tantangan-tantangan di depan saudara. Saudara merasa orang tidak mengerti kondisi saya, keadaan saya, situasi saya. Bapak pendeta tidak mengerti apa yang saya lagi lewati. Bapak pendeta tidak perlu mengerti, Bapak pendeta bisa tidur saja. Buat apa dia harus mengerti saudara punya keadaan? Saudara tidak sujud dan sembah Tuhan. Saudara sujud dan sembah Tuhan, suara Nabi itu keluar. Buang jalamu di sebelah kanan. Jangan sembarangan buang jalamu. Aku udah ikut Yesus lama, ikut Yesus tapi tidak tahu jalan gak berguna saudaraku. Ikut Yesus lama itu harus bisa peka dalam kondisi, keadaan, situasi. Apa yang kau harus berbuat, itu penting. Untuk buang jala aja di sebelah kanan, itu Tuhan, itu kita harus dengar suara Tuhan di mana kita harus bergerak. Apa yang kita harus berbuat. Bagaimana kita harus berbuat. Itu penting saudaraku. Kalau belum tahu jawaban jangan bergerak. Kalau saudara harus menantikan sampai dapat jawaban. Tuhan itu kayak gitu saudaraku. Tuhan punya waktu. Kita nggak punya waktu. Karena kita pikir kita itu lebih pintar daripada Tuhan. Sebab itu kita bilang gak ada waktu kita. Tapi kalau kita dituntun oleh Tuhan. Kita di dalam waktu Tuhan, kita tenang saja. Karena yang tahu akan terjadi hari esok itu Tuhan. Sebab itu kebenaran firman itu kita harus mendalami lebih dalam lagi firmannya. Cari wajahnya dia, bersekutu sama dia. Berdoa dalam roh dan kebenaran. Jangan engkau matiin roh. Roh dan kebenaran, dua-duanya harus bergerak. Supaya saudara itu peka sama Tuhan. Apa Tuhan mau berbuat. There's going to be a shifting. Banyak artinya saudaraku itu. Gerakan. Dan lain-lain. Lain-lain itu saudara pikirkan apa saya maksudkan. Tugas-tugas mustahil. Apa yang Tuhan berikan kepada saudara dalam doa. Apa itu tugas-tugas mustahil yang Tuhan berikan kepada saudara? Kadang-kala sesuatu yang kau gak mampu. Tapi saudara harus cari Tuhan supaya Tuhan mampukan saudara. Siapa saya untuk berbuat demikian? Tapi Tuhan ingin saudara berbuat. Tapi siapa saya? Saudara harus berdoa supaya kuasa Tuhan turun, keberanian turun, supaya saudara bisa menjadi suara dia. Hal-hal yang mustahil saudara lihat, saudara gak mampu menjadi mampu. Mari saudaraku, firman Tuhan sudah jelas, sudah berkata kepada kita,
Bagi saudara kelihatannya mustahil. Dan iblis mau saudara pikir dan lihat demikian. Segala sesuatu yang saudara hadapi itu mustahil. Dan iblis mau saudara pikir seperti itu. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu cari wajahku, bersekutu sama aku, engkau akan yakin dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan wahyu bagaimana untuk tangani, bagaimana untuk menjalankan, bagaimana saudara bisa berhasil, bagaimana engkau bisa mengatasi. Dan salah satu yang penting itu, kita itu harus taat. Dalam ketaatan yang dipenuhi dengan oleh iman. Dipenuhi oleh iman. Saudaraku, kita gak bisa taat buta-buta. Kita harus tahu firman Tuhan. Kita harus taati sama Tuhan. Penuh dengan iman. Kalau Tuhan berkata, jangan engkau takut. Engkau harus berbuat dengan iman. Ada hal-hal badai-badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus ambil langkah iman. Kita harus yakin dalam Tuhan. Hari-hari yang kita hadapi bisa penuh dengan kesulitan. Namun Tuhan turut bekerja untuk membantu saudara kembali balik kepada Tuhan. Banyak hal yang terjadi karena Tuhan lagi bicara kepada kami. Tuhan lagi bicara sama kami mengenai hidup kami. Gak apa-apa. Nah, Markus pasal 11 ayat 22 berkata, Markus pasal 11 ayat 22 berkata, Tuhan menendaki doa dan penuh iman. Saudaraku, Tuhan berkata, Yesus menjawab, percayalah kepada Allah. Dalam segala sesuatu percaya kepada Tuhan. Percaya. Tuhan mau saudara bekerja. Tuhan mau saudara percaya. Taruh imanmu dalam Tuhan. Bukan dalam hidupanmu. Bukan dalam kemampuanmu. Tapi di dalam Tuhan Yesusmu. Percaya. Sulit saya tahu. Tetapi Tuhan berkata tidak ada sesuatu yang mustahil bagi dia yang percaya. Bagi saudara sulit. Bagi saudara mustahil. Bagi Tuhan tidak mustahil. Dan kalau Tuhan berkata tidak mustahil bagi saudara, kenapa saudara gak percaya? Ingat saudaraku. Bersekutu sama Tuhan bukan hanya hari Minggu saudaraku. Tiap hari, pagi-pagi hari, sebelum matahari terbit, engkau sudah cari wajah Tuhan. Kata-kata Ambon itu manis ya. Tuh, harusnya orang itu manis juga. Bukan bergaya-gaya sendiri, jalan sendiri, bukan. Dia harus manis, harus kasih lihat kasih Kristus. Tahu saudaraku, kegerakan Tuhan akan terjadi dari kota-kota Kristen. Tapi kalau orang Kristen itu yang ada di situ tidak berseru kepada Tuhan, sudah rasa nyaman, itu susah Tuhan bekerja. Karena dia rasa nyaman. Apakah saudara sudah rasa nyaman? Sudah ya? Sudah nyaman. Tapi tidak dekat sama Tuhan repot. Harus dekat sama Tuhan saudaraku. Memang aku tahu. Gak gampang. Tapi tidak ada sesuatu mustahil. Tuhan berkata, tahu saudaraku, kenapa kamu ada sakit? Tanya dirimu, apakah engkau jauh dari Tuhan? Apakah engkau melanggar dengan firman Tuhan? Apakah engkau tidak taat dengan apa Tuhan suruh saudara berbuat? Sakit penyakit itu bisa disembuhkan langsung kayak gitu. Tuhan bisa tahirkan. Dengan a snap of his finger he can heal you. Dia bisa sembuhkan saudara dengan sekejap gitu aja. Beres. Tapi kenapa kita harus menderita supaya kita harus bisa
mengerti, bangun hubungan kembali. Saudara sama istri, apakah saudara bangun hubungan yang intim? Karena udah 20 tahun udah menikah, sudah menganggap, oh istri saya kayak gini, oh saya kayak gini, kita sudah mengasihi diri kita. Tapi tidak bisa saudaraku, cannot, you got to build it up. Saudara tidak bisa menganggap, saudara harus membangun terus. Intim terus, sama dengan Tuhan. Kalau saudara tidak membangun terus, bagaimana saudara bisa berhasil? Susah. Sebab itu saudaraku, kekristenan itu bukan satu agama atau bukan satu kumpulan kayak gitu aja. Sesuatu yang lebih intim bersama Tuhan. Sesuatu yang erat. Ikatan yang luar biasa sama Tuhan. Memang ada orang yang jauh dari Tuhan. Ada orang yang dekat. Yang jauh kembali ke Tuhan. Yang dekat membangun lebih lagi. Supaya saudara itu bisa berhasil dalam Tuhan. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Tuhan bisa berbuat mujizat. Tuhan bisa berbuat segala sesuatu. Waktu Ilya berdoa, Tuhan bisa tutup surga. Dan kekeringan terjadi. Tapi 3,5 tahun kekeringan terjadi. Tapi Tuhan memelihara orang-orang Kristen. Kalau saya bisa berkata Kristen. Yang taat sama dia. Kekeringan juga satu macam badai yang datang dalam hidupan kita. Susahan dalam keuangan, susahan dalam hidupan. Itu kekeringan saudaraku. Tapi Tuhan akan memelihara orang-orang yang dekat kepada dia. Orang-orang yang cinta dia. Orang-orang yang mengasihi dia. Tuhan itu akan memelihara dia. Mau musim apa pun Tuhan akan memelihara dia. Sebab itu saudaraku, taat seperti Tuhan. Kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh. Jangan membiarkan kayak gitu saja. Your life must be full of fire. Tadi waktu puji-pujian saudara lompat gak? Ada nyanyi gak? Ada? Baris depan aja ya. Karena saya putar kepala saya sedikit-sedikit. Saya aja goyang kan. Saya lihat, udah nyaman. Udah nyaman. Kalau udah nyaman kita pelan-pelan lebih jauh dari Tuhan. Jaga dirimu saudaraku. Jangan nyaman. Don't take it for granted. Tuhan ingin saudara dekat. Kayak lagu itu tuh. Tahu lagu itu? Aku juga lupa. Enggak, aku bukan penyanyi. Tapi saya coba ya. Dekat padamu. Itu rinduku. Tahu itu lagu? Dekat kepada Tuhan harus menjadi kerinduanmu. Kalau saudara udah jatuh cinta sama Tuhan, harus lebih jatuh cinta. Harus melekat kepada Tuhan. Saudara harus melekat kepada Tuhan. Lengket. Tempel kayak lem. Jangan hirup. Tapi lengket. Bisa ikut sama saya? Ya. Tapi Yesus lucu ya, tidur ya. Kan dia kendalikan semuanya. Diam. Keluar iblis itu. Wah, hebat. Kenapa saudara gak bisa berbuat demikian? Harusnya setiap orang percaya bisa berbuat demikian. Kalau saudara lengket kepada Tuhan, melekat ke Tuhan yang tuntu, dia raja atas segalanya. Di Lukas 17 ayat 5.
So di sini murid-muridnya menginginkan iman yang lebih dan berdoa. Dia berkata, tambahkanlah iman kami. So, tambahkanlah iman kami. Itu murid-murid merindukan. Tambahkan iman kami. Kita butuh iman besar dan doa yang agresif bagi semua. Setiap bangsa-bangsa kita perlu iman besar. Apakah saudara mau lihat satu dunia ini dijamah oleh Tuhan? Kemarin saya bicara sama hamba-hamba Tuhan yang berkumpul di Masohi. Saya tanya sama mereka, dan pertanyaannya saya tanya sama saudara, maukah orang-orang lain, bukan, apa teman-teman? Apakah engkau senang orang lain masuk ke daerahmu atau menguasai daerahmu? Orang lain masuk dan ambil bagianmu. Apakah engkau senang? Sebagai pribadi, sebagai pendeta, sebagai gereja, apakah engkau senang orang lain masuk dan teritorimu dipengaruh, daerahmu dipengaruh, situasimu dipengaruh karena orang-orang lain masuk dan ambil bagiannya kamu? Seharusnya kamu ambil promosinya, tapi orang lain ambil. Seharusnya kamu menjadi terang, orang lain jadi ambil bagian-bagian itu. Dia merampas saudara. Dia cari, bikin kegelapan terjadi di situ. Gimana? Saudara senangkah? Apakah saudara sebagai satu kota Ambon tidur? Hati-hati saudaraku. Kalau enggak, orang merampas apa yang kau miliki. Kalau kamu enggak dekat sama Tuhan, kalau engkau enggak cerminkan Kristus, orang bisa rampas. Dan saya lihat 21 tahun lalu saya ke Masohi di Gor ya. Sekarang saya masuk situ lagi. Saya lihat keturunan umat Kristiani sudah lelah, sudah letih, sudah puas dengan hidup dia. Saudaraku, gak bisa kayak gitu. Tiap hari ada tantangan yang datang untuk curi saudara dari tempat tepatmu. Curi saudara daripada Tuhan, ikut sama Tuhan. Curi saudara, rampas saudara, supaya saudara itu biasa-biasa saja udah cukup. Ke gereja tidak apa-apa, jangan semangat-semangat. Ke gereja gak apa-apa, jangan dekat sama Tuhan. Ke gereja gak apa-apa, yang penting ibadah gak apa-apa, tapi jalan-jalanmu sendiri. Itu iblis punya kerjaan saudaraku. Dan dia pasti kasih hiburan-hiburan masuk. Pikiran-pikiran duniawi masuk untuk menjerat kamu. Supaya engkau berkata, waduh, kita mau ini susah, kita mau itu susah. Masa kita gak boleh menikmati hidup? Saudaraku, saudara itu sudah melahir barukah? Kalau sudah lahir baru, ikut dengan aturan firman Tuhan. Hiburan di situ sudah ada. Liburan pun sudah ada di situ. Tapi dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan seenak saudara mau. Saudara bukan milik saudara lagi. Saudara sudah milik Tuhan. Hidup ini hanya sementara saudaraku. Hidup ini sementara aja. Habis hidup ini ada hidupan lagi. Apakah engkau lagi siapkan yang untuk hidupan lagi? Jangan hidup siap untuk hidup ini aja. Tujuan Tuhan datang itu supaya engkau bisa hidup bersama Dia. Supaya engkau bisa jadi saksi hidup di bumi ini. Jadilah saksi hidup. Jangan kasih orang merampas dari saudara kebenaran. Jangan kasih orang rampas dari saudara
Rencana Tuhan untuk saudara. Saudaraku, zaman ini gampang untuk melenceng. Saya lihat keturunan. Tapi harus saudara meningkat kembali. Jangan turun, jangan puas. Mengaus akan dia lebih. Berbuat lebih. 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Firman Tuhan berkata kayak gini. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Luar biasa firman. Berjaga-jagalah. Karena musuhmu lagi berjalan-jalan. Lihat siapa dia bisa ngaum. Siapa dia bisa tangkap. Tapi sini berkata berdiri dengan teguh dalam iman. Iman dalam Kristus saudara harus berdiri teguh. Bersikap sebagai laki-laki artinya apa? Kalau laki-laki kan selalu jago-jago. Bersikap seperti itu tapi rendah hati tetap. Dan tetap kuat. Jangan bergoyah. Badai datang untuk bikin saudara goyah. Supaya saudara takut duluan. Iblis mengaum-ngaum. Dia mau coba bisa makan saudara enggak? Untuk sarapan dia. Saya dengar ada orang-orang masih kanibal ya. Pak Mon ya. Ada orang-orang kanibal kan. Di Afrika, di hutan. Di Ambon adakah? Iblis coba untuk makan saudara. Iblis coba untuk merampas dari saudara. Bikin saudara puas. Tapi saudara itu harus berjaga-jaga. Jangan kasih dia masuk. Jangan buka celah. Yang terakhir saudaraku. Di Filipi pasal 4 ayat 13. Jangan remehkan apa yang Tuhan lakukan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan kasih firman luar biasa. Saat Tuhan memberi pekerjaan untuk dilakukan, bukan lagi suatu kemustahilan, namun menjadi suatu kepastian yang absolut. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Saat Tuhan memberi tugas yang nampaknya mustahil, satu-satunya hal yang menghalangi untuk hal ini dapat terjadi adalah ketidaktaatan kami. Kalau Tuhan dah berkata, ayo, yang bisa bikin mustahil itu karena kita tidak rela, karena kita tidak mau taat. Kalau Tuhan dah berkata, itu udah absolut, udah kata-kata yang luar biasa. Bagaimana respon saudara terhadap tugas yang nampaknya mustahil? Apakah saudara langsung melihatnya sebagai suatu yang tak bisa dilakukan? Atau apakah engkau lihat dan berdoa, Tuhan mampukan saya mau taat. Saya mau sepertimu Yesus. Mari saudaraku, betapa penting hari ini Tuhan bicara sama saudara. Maukah engkau menjadi berbeda dengan orang lain? Maukah engkau dekat kepadaku? Karena hanya kalau engkau dekat kepadaku, baru kuasa Tuhan bisa nyata dalam hidupanmu. Baru engkau bisa menjadi saksi yang hidup yang luar biasa.
Zaman ini banyak sudah menjadi motivational. Sudah nggak ada hidupan. Sudah ikut kegiatan-kegiatan saja. Saudara itu harus hidup. Gak bisa kayak gitu saja. Lebih besar Tuhan pakai saudara. Lebih lagi engkau harus berbuat. Lebih lagi engkau harus cerminkan Kristus. Karakter Kristus. Atau saudara langsung melaraskan hidup dengan perwayuan Allah. Melihat dengan iman dan percaya. Tuhan akan memenuhi tujuan-tujuannya melalui ketaatanmu. Saudaraku, lebih bagus kita ikut taat berbuat. Jadi satu. Supaya tubuh Kristus bisa muliakan Yesus. Tuhan mau melakukan hal-hal yang mustahil dalam hidupmu. Mari saudaraku, hari ini pikirkan hidupmu. Kalau engkau lupa segala sesuatu yang aku bicara, gak apa-apa. Hanya ingat satu aja. Aku harus dekat sama Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Aku harus mendalami diri saya dalam firman Tuhan. Supaya pelindungan Tuhan bersamaku. Dan saya harus taat kepada perintah Allah yang diberikan kepada saya. Jadi satu saudaraku, jangan memisah-misahkan. Memang kadang-kala kita tidak cocok dengan orang. Tapi karena tidak cocok kita pisah-pisah, tidak bisa. Tidak cocok kenapa? Apakah engkau tidak mau tunduk kepada firman Tuhan? Atau apakah engkau mau taat kepada Tuhan? Tidak cocok itu pribadi. Kita harus rubah. Kalau kita bersekutu sama Tuhan, Tuhan pasti ubah hatiku. Pandanganku seperti Tuhan Yesus. Penuh dengan kasih karunia. Penuh dengan anugerah. Jangan langsung menilai. Jangan langsung gertak. Apakah kalau itu Tuhan yang bicara, bagaimana engkau? Engkau berlawan. Sebab itu ada gereja. Sebab itu ada gembala. Untuk mengarahkan saudara. Nurutlah, itu adalah suara Tuhan. Melewati gerejamu. Tapi jangan pecah-pecah. Jangan pecah-pecah. Karena 5 tahun yang akan datang, berdiri teguh. Karena gerakan itu sudah mulai terjadi, saudaraku. Mari kita berdoa.